Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khawliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur haruslah kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini Allah masih menganugerahkan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat itu adalah Allah masih mempermudah kita untuk bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah masih menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk duduk dalam majlis ilmu yang kata Nabi sebagai raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Dan ini adalah insyaallah pertemuan pertama ba'da Idul Fitri. Tak lupa saya mengucapkan doa yang diajarkan Nabi dan diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa dipanjatkan oleh para salafus sholihin bahkan 6 bulan kemudian. Apa itu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, dan kemudian semua amal ibadah yang kita lakukan kemudian bisa memanggil kualitas amal-amal ibadah berikutnya sebagai bukti diterima dan insya Allah istiqomahnya kita terhadap amal ibadah kita yang kemarin. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, insya Allah ini adalah pertemuan yang ketiga dalam bahasan as-sirah an-nabawiyah. Setelah bulan yang lalu kita telah membahas pernikahan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan wanita mulia, bertemunya dua insan yang paling mulia di muka bumi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Tentu di dalam pernikahan agung ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, luar biasa banyak jutaan hikmah yang kita bisa ambil daripadanya. Bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang disebut dengan keluarga penuh barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ada pada pasangan keluarga ini, yakni pasangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha. Kedua-duanya adalah manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu kita telah maklum dan yakin dengan seyakin-yakinnya, sedangkan Khadijah radhiyallahu anha kita dapati adalah wanita yang di masa jahiliyah pun beliau tidak pernah ikut-ikutan dengan berbagai macam bentuk peribadatan kejahiliahan. Beliau salah satu dari manusia-manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ikut dengan berbagai macam bentuk kejahiliahan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masya Allah wa tabarakallah, sekali lagi jutaan hikmah terkandung di dalam pernikahan agung dan keluarga agung ini. Dan dari keluarga agung ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari beliaulah mendapatkan keturunan. Di samping satu saja nanti dari Maria Abkitiyah yakni Ibrahim, yang lain tidak ada, istri-istri beliau yang lainnya tidak memberikan keturunan kecuali yakni Khadijah radhiyallahu anha ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tentu kalau kita ingin mengulik dari hikmah-hikmah yang luar biasa banyak dari pasangan ini, insya Allah pada waktu dan bahasan yang spesifik tentang masalah pernikahan dan keluarga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan dalam bahasan sirah kita pasca beliau kemudian menikah. Ma'asyiral muslimin, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan pemuda kuper atau kurang pergaulan. Ketika beliau menjadi masih pemuda, beliau aktif
aktif terlibat di tengah-tengah masyarakatnya. Wabil khusus ketika kemudian sudah menikah ini ma'asyiral muslimin, beliau bersama dengan keluarganya tampil di tengah-tengah masyarakat menjadi keluarga teladan. Sehingga segala persoalan dan berbagai macam hal sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakatnya beliau terlibat secara aktif. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah haruslah menjadi pelajaran dari keluarga muslim. Maka sebagai keluarga muslim hendaknya kita dan keluarga tampil di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi keluarga teladan. Seperti inilah hendaknya keluarga muslim. Kita sebut beberapa hal. Pada kesempatan yang mulia dan singkat ini kita sebutkan dua saja. Bagaimana keterlibatan beliau sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakatnya. Yang pertama ada peristiwa yang disebut oleh ahli sejarah dengan Hilful Fudul. Apa itu Hilful Fudul? Sebuah peristiwa yang terjadi bentuk kezaliman terhadap orang di luar Makkah yang berdagang di masa musim haji. Pada waktu itu si pedagang ini diambil barang dagangannya oleh tokoh Quraisy, tetapi ternyata si tokoh Quraisy ini setelah barang dagangannya dibawa tidak dibayar. Semena-mena si tokoh Quraisy ini. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, si pedagang dari luar Mekah ini kemudian meminta tolong siapa saja yang masih punya hati nurani untuk membelanya. Dan tampillah kemudian beberapa orang dari orang-orang Quraisy juga. Dan di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar peristiwa itu di rumahnya Abdullah bin Jad'an untuk kemudian beliau ikut terlibat secara aktif dalam rangka membela segala macam bentuk kezaliman. Sehingga nanti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menjadi nabi mengingatkan kepada kita, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu itu zalim ataupun terzalimi. Para sahabat bertanya, Rasul, kalau terzalimi kami harus menolong, paham. Tetapi mengapa kemudian kalau zalim kita juga harus menolong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara menolong saudaramu yang zalim itu adalah hentikan kezalimannya. Beri peringatan agar mengembalikan apa saja yang dia zalim kepada orang lain tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peristiwa Hilful Fudul ini. Maka beliau bersama dengan tokoh-tokoh yang lainnya di rumahnya Abdullah bin Jad'an untuk kemudian merumuskan satu kesepakatan mendorong orang Quraisy yang mengambil barang dagangan dan kemudian tidak mau membayar itu, segera engkau bayar atau engkau kembalikan dan memberikan kerugian, ganti kerugiannya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, maka kemudian hasil kesepakatan dari Hilful Fudul ini akhirnya diikuti. Mau tidak mau si tokoh Quraisy yang tadi zalim akhirnya mengembalikan barang dagangannya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini pelajaran berharga bagi kita bahwa keluarga muslim ketika kita sudah berkeluarga dan ada di tengah-tengah masyarakat, maka terlibat aktiflah di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam aktivitasnya. Sehingga Rasulullah SAW juga bersabda, seorang muslim yang terlibat di tengah-tengah masyarakat, walaupun mungkin di masyarakat ada kebaikannya, ada juga keburukannya dan sebagainya, tetapi dia sabar atas berbagai macam, mungkin ada ujian, cobaan, ada keburukan di dalamnya, dia tetap sabar dan terlibat di tengah-tengah masyarakatnya dalam rangka untuk tetap beraktivasi sosialnya bersama dengan masyarakat. Itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang hanya menyembunyikan diri atau dia menyendiri di tengah-tengah keramaiannya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, peristiwa besar terjadi pada saat itu. Ada beberapa riwayat yang salah satunya adalah yang intinya Ka'bah harus dibangun kembali. Beberapa di antaranya menyebutkan karena banjir, dan ada juga orang yang waktu itu ada mencuri barang di sumur di Ka'bah itu, yang karenanya kemudian ada ambrol beberapa bagian dari Ka'bah tersebut. Sehingga orang-orang Quraisy bersepakat untuk membangun kembali Ka'bah tersebut. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kemudian mereka bersepakat untuk membangun Ka'bah, ada peristiwa kericuhan, keributan terjadi.
pada waktu ingin mengembalikan Hajar Aswad. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah masalah yang luar biasa prestis bagi masing-masing suku di Quraisy, di orang-orang Quraisy itu, sehingga keributan dari antara mereka dalam rangka siapa yang hendaknya mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, ini hampir memicu peperangan di antara mereka. Sampai kemudian di antara orang yang tetua di situ adalah Ibnu Mughirah menyampaikan, kita serahkan kepada orang yang pertama kali datang ke Masjidil Haram. Dan besoknya kemudian orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Muhammad As-Sadiqul Masduq atau Sadiqul Amin. Al-Amin atau As-Sadiqul Masduq, julukan yang disepakati oleh semua masyarakat pada waktu itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ternyata yang pertama kali datang ke Masjidil Haram dan dia diharapkan menjadi hakim, menjadi pemutus atas perkara penempatan kembali Hajar Aswad ini, semuanya lega, semua menerima. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini adalah modal sosial yang luar biasa tinggi yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki yang lainnya. Sehingga semuanya bersepakat untuk menyerahkan keputusannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa layak yang ditunjuk oleh beliau untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Tetapi Masya Allah wa tabarakallah, Rasulullah Muhammad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memiliki kebijaksanaan yang sungguh luar biasa. Di samping juga kecerdasan yang sangat hebat, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta kain untuk dihamparkannya, dan semua kabilah yang terlibat di dalamnya diminta untuk memegang ujung masing-masing ujung kain tersebut, dan Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengahnya. Kemudian semuanya diminta untuk mengangkat bersama, dan ini adalah keputusan yang luar biasa cerdas dan sangat bijaksana, dan menjadikan semua kaum yang tadi sudah mempercayai Muhammad SAW semakin cinta atas apa yang diputuskan oleh Muhammad SAW tersebut. Setelah kemudian diangkat dan sangat dekat dengan rukun tempat Hajar Aswad yang sekarang ini, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau sendiri yang kemudian mengangkatnya untuk dikembalikan ke tempatnya semula. Jamaah sekalian rahimakumullah, peristiwa ini mengukuhkan dan sekaligus memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum menjadi nabi telah memberikan teladan berharga kepada kita agar sebagai muslim benar-benar senantiasa terlibat secara aktif di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya. Tidak boleh hanya menyendiri saja. Bahkan dalam rangka untuk beribadah misalnya hanya menyendiri saja, hal itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tidak disukai. Kata beliau, lebih disukai orang muslim yang terlibat aktif di tengah-tengah masyarakatnya dan kemudian sabar atas berbagai macam ujian dan cobaannya. Terakhir ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup pada kesempatan pertemuan ketiga ini, di usia sejak 37 tahun Muhammad SAW dijadikan pada beliau cinta untuk senantiasa menyendiri di Gua Hira, dan selama usia 37 tahun tidak terjadi apa-apa, 38 tidak terjadi apa-apa, 39 tidak terjadi apa-apa, di usia 40 tahun lah maka kemudian pada waktu itu di beberapa riwayat kita ambil salah satunya adalah di bulan Ramadan selama 26 hari beliau ada di Gua Hira tersebut, dan di malam ke-27 kemudian datang seorang lelaki. Ini adalah malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang lelaki berpakaian putih-putih datang kepada beliau untuk kemudian mengatakan, "Iqra, bacalah, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." "Iqra, bacalah, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." 3 kali beliau perintahkan Iqra ma ana biqari, kemudian dituntunlah oleh malaikat Jibril
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan ayat ini menegaskan tentang bi'tsahnya, diutusnya manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan kita urai lebih dalam lagi pada pertemuan kita mendatang. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.